Adik-adik sekalian, kita nanti akan interaktif. Saya akan ngomong, nanti silakan Anda bertanya. Semua pertanyaan saya kasih hadiah 300.000 per pertanyaan. Uangnya dari saya, bukan dari Bu Kepala Sekolah. Tenang no pikirmu yu. Anak-anak sekalian, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini, bagaimana kemudian kita beragama dan berbangsa itu yang kalau dalam bahasa Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Saya itu punya undang-undang bahwa dalam hidup itu, baik kaitannya dengan agama maupun dengan negara, itu harus falyafrahu. Falyafrahu itu artinya apa, Bu? Bergembira, happy. Makanya Imam Abil Hasan Asadili mengatakan, kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok merengutan gitu. Yang biasa merengut itu biasanya guru, ciri-cirinya jilbabnya merah gitu. Ada yang jilbab merah di sini? Kalau yang berjilbab kuning insya Allah lebih parah. Bahwa gak ada orang yang baik-baik saja di dunia ini. Semuanya punya problemnya masing-masing. Apa yang menjadi problemnya Bu Kepala Sekolah tentunya berbeda dengan problemnya Bu Guru yang lain. Demikian juga dengan saya. Artinya nggak ada orang yang baik-baik saja. Semua orang punya masalah. Cuman satu hal Bu Yatini, seberapa besar pun masalahmu, maaf, itu bukan masalah saya. Nah, maka untuk itu kemudian Al-Quran mengajarkan bagaimana kemudian berbangsa dan beragama itu harus happy. Itulah yang menjadi alasan saya kemudian sekitar 3 tahun yang lalu, bukan selepas Covid, akhir-akhir Covid, saya ada satu acara dengan Pak Jokowi. Kemudian saya matur, Pak, sekarang kok mau beragama, mau bernegara itu kayaknya kok takut ya orang itu untuk gembira, sehingga beragama dan bernegara itu dianggap beban. Agama padahal hadir sebagai solusi, bukan sebagai problem. Negara itu kan hadir untuk rakyat sebagai solusi. Makanya aparatur negara, baik sipil maupun tentara polisi, itu datang bukan membawa masalah, tapi sebagai solusi kebangsaan. Contoh umpamanya COVID-19, bagaimana pemerintah dan TNI Polri bekerja sama dengan baik memberikan solusi untuk rakyat. Maka kemudian sejarah mencatat Indonesia sebagai salah satu negara yang paling bagus dalam penanganan pandemi COVID-19 di bawah Presiden Joko Widodo. Tepuk tangan untuk pemerintah. Nah, maka kehadiran negara ini harus selalu memberikan solusi. Contoh besok di pemerintah yang baru umpamanya ada program makan siang gratis. Ini solusi untuk rakyat. Karena saya merasakan, saya dulu zaman sekolah itu bagaimana saya yang tidak pernah dapat wesel dari orang tua saya. Ketika siang hari Bu, saya nangis lihat teman saya jajan sementara saya nggak bisa jajan. Yang lain teman saya di pondok dapat kiriman, saya nggak dapat kiriman. Ya karena memang tidak mampu. Walaupun sebenarnya mbah saya ini kaya 7 turunan, tapi problemnya saya keturunan nomor 9. Jadi sudah kere kuadrat. Nah, maka saat itu kemudian saya matur, belum lagi persoalan agama umpamanya. Hari ini kemudian kita melihat di media sosial bagaimana begitu gampangnya orang berkonflik gara-gara agama. Agama ini yang seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang menakutkan. Orang sudah nggak berani lagi umpamanya bercanda soal agama.
Padahal dulu zaman Gus Dur, mohon maaf, orang bercanda soal agama itu santai banget itu. Santai banget. Dan gak baperan. Kan orang sekarang baperan. Betul? Sensitif, baper itu. Adik-adik jangan baper kalau pengen cita-citanya terwujud. Kalau Anda punya cita-cita besar, tolong jangan baperan. Bahkan calon presiden baper saja nggak jadi. Makanya jangan baper itu. Kalau saya harus baper, hari ini saya baper banget. Wong neng kene panas, saya wong kipas angin aduh kok. Boyo cedake cuk. Ya panasan panas kipas angin modar kok goblok iki lho. Bener ini. Nah, maka kemudian saat itu kita punya gerakan. Saya melihat bagaimana kemudian anak sekedar nongkrong di tempat ngopi umpamanya. Itu kenapa mereka cuma nongkrong tok, gak ada value yang bisa kita sampaikan. Padahal sudah menjadi fakta bahwa hari ini anak-anak itu lebih seneng nongkrong di warung kopi dibandingkan duduk di rumah sama orang tuanya. Anak-anak itu kalau duduk sama orang tuanya 1 jam sudah lama banget. Tapi kalau di warung kopi berjam-jam gak kerasa. Betul? Pertanyaannya begini, kenapa anak itu lebih suka nongkrong di warung kopi, kafe dibandingkan nongkrong di sekolah sama guru atau di rumah sama orang tua? Gus, kalau di rumah gak boleh mainan HP. Alah sopo ngomong. Wong bapak ibumu juga mainan HP. Kadang-kadang bapaknya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Wah. Bapaknya bikin status apa, istrinya bikin status apa. Saya pikir enggak. Gus, kalau di rumah mungkin anak banyak dibatasi. Problemnya bukan itu. Kenapa anak lebih suka nongkrong di tempat nongkrong seperti kopi, warung, kafe dan lain sebagainya? Yang pertama, kadang-kadang pola pendidikan dari orang tua itu monoton. Nasihat dari zaman anaknya kecil SD sampai SMK itu nasihatnya sama, ya itu saja. Padahal problemnya anak itu kan semakin berkembang. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua problemnya adalah selalu saja anak ini menjadi pendengar. Seolah-olah yang berhak ngomong itu cuma bapak ibunya toh. Ya, anak mung kon ngrungokke tok, wong tua sing kon ngomong tok. Padahal omongan wong tua kadang-kadang itu membosankan. Lah ini orang-orang tua kayak kita ini harus harus sadar diri lah. Makanya saya bilang percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Apalagi yang cowok-cowok yang belum jelas nasibnya itu. Gitu. Kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Sehingga anak lebih seneng ngobrol dengan temannya, Bu. Karena begitu ngobrol sama teman biasanya akan ada dialog interaktif. Kadang-kadang menjadi pendengar, kadang-kadang menjadi pembicara. Makanya saya bilang pembuka dalam ceramah itu namanya prolog. Penutup pidato itu namanya epilog. Kalau ngomong sendiri itu namanya monolog. Kalau ngomong 2 orang namanya dialog. Kalau berjuang sendiri namanya goblok. Dari tadi Bu Kepala Sekolah kalau tersenyum Pak, itu nutupi mudah. Lah. Yang ketiga mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kemudian yang keempat mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian yang kelima ada Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapaknya Najwa Shihab. Yang keenam mantan Ketua Umum PBNU berikutnya Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot. Dan tokoh ketujuh yang paling dianggap toleran di Indonesia adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Kemudian problemnya adalah ketika banyak orang mengatakan saya kafir. Mungkin sehari ini saya menjadi salah satu dai di Indonesia yang paling banyak mengislamkan orang kafir. Nama-nama besar sampai teman-teman selebriti yang lain, dari Deddy Corbuzier sampai Nania Yusuf Idol, sampai selebriti yang belajar ngaji sama saya seperti Selin Evangelista dan lain-lain. Mereka nyaman belajar agama dengan saya. Di satu sisi saya dikafir-kafirkan, tapi di satu sisi lebih ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Nah,
Karena dakwanya orang hari lucu. Kalau dulu dakwanya Nabi itu kan jelas mengislamkan orang kafir. Kalau sekarang banyak mengkafirkan orang Islam. Sehingga beragama itu nggak asik. Saya kemarin ada teman, saya itu kan punya cita-cita Bu, membangun satu masjid setiap tahun. Tahun ini saya bangun masjid di Lampung. Teman saya bilang orang kafir, dia orang Nasrani tapi bilang, Gus kalau manggil saya kafir saya lebih seneng dia. Dia bilang begini sama saya, Gus saya kan orang Kristen, boleh nggak kalau besok Gus Miftah masjidnya jadi saya masuk masjid? Saya bilang boleh, santai saja Bu. Jangankan masuk masjid, masuk Islam saja boleh saya bilang. Terus ikut saya tuh, ada orang mati dia ikut layat Pak. Orang NU itu kan kalau dikemakamkan biasanya diadani. Teman saya ini nanya, Gus kenapa harus diadani? Nanti kalau jenazahnya bangun bagaimana? Saya bilang kamu tuh kok lucu bro. Wong mati diadani kok tangi. Bu Yati ini lho krungu adzan subuh ora tangi. Aku yang ngomong. Ada-ada saja. Nah, maka kemudian pola yang saya tambahkan ini menjadi asik Pak. Orang berbeda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Makanya kenapa kemudian setiap kali datang hari raya agama tertentu, saya selalu menjadi orang yang berani mengucapkan perayaan agama mereka. Orang merayakan Nyepi, saya mengucapkan selamat Nyepi. Orang merayakan Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah. Orang merayakan Natal, saya berani mengucapkan Natal. Gus nanti dibilang kafir, oh banyak. Ketika saya mengucapkan selamat Natal umpamanya, banyak orang mengatakan Miftah Kristen mengucapkan selamat Natal. Ya sederhana saja. Tidak semudah itu Ferguson. Masa gara-gara mengucapkan selamat Natal menjadi Kristen? Buktinya apa? Setiap kali hari pahlawan saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Gitu. Saya mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. Itu mas-masa yang jomblo kemarin mengucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo. Iya. Wes lanang titik nyempil lah. Kamu salah alam bro. Sakit saya SMKI. Liane wedok kabeh kuwi lanang dhewe lele. Tapi santai wae. Barang ki yen titik berarti longko. Yen longko ki antik, yen antik regane larang. Berarti caca lanang kuwi regane larang. Engko mulih langsung ditawa. Malah kaya guyangan. Nah, problemnya kemudian adalah begini. Seringkali kita itu menganggap musuh bagi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Baik dalam persoalan agama maupun dalam persoalan berbangsa dan bernegara. Contoh dalam berbangsa umpamanya, bagaimana hari ini kita masih banyak melihat anak bangsa yang belum bisa move on atas hasil pilpres umpamanya. Sehingga masih saja di dalam kita berkomunikasi sesama anak bangsa itu belum bisa move on dari hasil pilpres. Kalau saya berprinsip, ya ketika berkompetisi kita berkompetisi dengan sehat. Tapi ketika sudah diputuskan hasilnya, baik itu pilihan kita atau bukan pilihan kita yang jadi, konsensus negara mewajibkan kita untuk taat kepada siapapun yang terpilih. Sehingga mohon maaf, hari ini kita sudah tidak layak ketika berbicara umpamanya 01, 02, 03. Tapi yang ada adalah sila ketiga persatuan Indonesia. Ya sudah lah, nggak usah berisik. Malah lama-lama kamu kayak token. Semakin kecil semakin berisik. Seharusnya ya sudah. Ini sudah tidak ada lagi kemudian kontestasi sudah selesai. Ketika hari ini dinyatakan oleh KPU dan oleh undang-undang Pak Prabowo jadi presiden, saya bilang sama Pak Prabowo, kan mohon maaf Pak, saya ini AKBP. Aku kayaknya Bapak Prabowo. Sorry ye. Saya bilang sama beliau, ketika menjabat, Bapak ini tidak hanya menjadi presiden bagi 02, tapi juga termasuk mereka yang memilih 01 dan 03. Demikian juga dengan 01 dan 03. Benar kemarin kamu tidak milih Pak Prabowo, tetapi ketika undang-undang sudah memutuskan Pak Prabowo jadi, ya kamu harus taat.
harus ikut. Karena ini konteksnya adalah berbicara Indonesia. Problemnya banyak yang belum bisa move on. Bu Yati ini tahu kenapa move on itu berat? Iya. Ini kesalahan pendidikan di Indonesia. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Wah. Makanya move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on itu pencitraan. Ini gak bisa move on. Untuk itu adik-adik, coba kita lihat bagaimana tanggapan Nabi ketika berbicara akhlak yang baik umpamanya. Tentunya ketika berbicara akhlak itu ya akhlak berbangsa dan beragama. Mindsetnya kita rubah. Saya tidak mau setiap orang yang berbeda dengan kita itu dianggap musuh. Berbeda pendapat itu kan boleh. Saya berbeda dengan Bu Yati ini boleh. Tapi bukan berarti ketika konsumsi hal-hal negatif yang ada di medsos, sehingga ketika melihat tokoh itu berbeda pendapat dianggap bermusuhan. Satu saat saya berseberangan dengan Ustadz Khalid Basalamah umpamanya perihal hukum wayang. Yang beliau mengatakan wayang itu haram, saya sebaliknya. Saya berdebat dengan begitu kerasnya di medsos. Tapi ketika saya ketemu di dalam ibadah haji di Arafah, ya sudah. Saya berpelukan, saya salaman biasa. Karena bagi saya orang berbeda pendapat itu bukan berarti saya memusuhi orangnya. Yang saya musuhi itu kan pola pikirnya, bukan orangnya. Ketika seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya itu boleh-boleh saja. Tapi ada etika. Yang Anda debat itu pola pikir bu guru, bukan orangnya. Tetap saja kita tidak boleh meninggalkan rasa hormat kita kepada gurunya. Dan guru juga sama, ketika ada murid ini ngeyel, jangan dianggap murid ngeyel ini murid yang tidak taat. Karena justru kadang-kadang pribadi yang besar itu justru berangkat dari anak yang ngeyelan. Saya dulu itu kalau sekolah sering terlambat, Bu. Guru saya sering marah-marah. Begitu saya masuk, saya dimarahin. Miftah, kenapa kamu terlambat? Langsung saya jawab, mohon maaf Bu Guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oh, Muhammad guru nendase karo aku. Ini aja mau contoh. Menurut riwayatnya Gus Miftah lah modar aku. Nah, maka kemudian ketika satu saat ada sahabat Nabi bertanya begini, Nabi, akhlak yang baik itu seperti apa? Ternyata ketika Nabi ditanya soal itu, Nabi menjawab dengan mengambil satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Akhlak yang baik menurut Al-Quran itu begini, kata Nabi. Ini konteks ini bisa kita pakai dalam bernegara maupun beragama, sehingga kita tidak gampang mengkafirkan orang. Kayak saya mengucapkan selamat Natal dibilang kafir, ya karena saya orangnya nggak baperan, ya saya jawab dengan sederhana, Miftah kafir. Tak jawab, hurra popo, sahadat meneh. Selesai tuh. Uang orang kafir 70 tahun baca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Orang mengatakan saya kafir karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau indikasi masuk indikasi kekafiran itu masuk tempat ibadah orang lain, berarti mayoritas orang Indonesia itu kafir. Karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Nah, wis bayar kafir, goblok gitu. Maka jawabannya ini. Oh kayak saya Pak Umaman. Saya itu kan di dalam NU itu dianggap Gus yang nggak ngalim. Standarnya ya Gus yang goblok. Makanya saya sering dibully. Miftah goblok. Maka kita nggak usah baper. Kalau pengen jadi orang besar nak jangan baper wis. Kowe di sini gurumu ya aja baper, gurumu ketemu bocah nakal ya aja baper. Yolah Ibu Yati ini dibaperi dimusuhi karo anak-anak ya nggak usah baper Bu. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Wah, santai aja Bu. Kok Ibu Yati ini dibully sama muridnya tambah tuku gelang meneh. Ngono wae Bu. Makanya kalau guru tuh punya gelang banyak ya ono ya. Nang ngarep dhewe ya karo kipas-kipas, padahal ya rasumu asline.
Tapi ngetoknya gelangnya. Beda lah nanti gelang emas Pak, masih duduknya khusuk seperti ini. Bukan kok dia khusuk sih, khawatir gelang karetnya ketok. Nah, dalam hal ini kemudian apa? Itu santai aja. Oh, Miftah goblok, serasa baper. Kayak guru kayak pinter, santai aja. Kayak saya, oh Miftah goblok, ora apa-apa, gobloknya payu. Daripada kowe pinter, cangkemmu ora payu. Lah, saya itu dianggap goblok saja setahun diundang Pak Jokowi 4 kali untuk ceramah di hadapan presiden. Kan lumayan Pak. Goblok masih diundang presiden. Itu presidennya baru Jokowi, dah apa so presiden Prabowo. Wah, bendino ning istana itu Pak. Ya, digawe santai aja itu, nggak usah terlalu dipikir lah. Maka jawaban Nabi apa? Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi akhlak yang baik itu isinya 3. Yang pertama, khudil afwa. Jadilah pemaaf. Pertama, ambillah sifat memaafkan. Gak usah dendaman. Guru juga sama lah Bu. Kalau ada murid rodok bagaimana, gak usah dendam. Kan kadang-kadang ya saya itu juga guru Bu, karena saya juga punya sekolah. Artinya kita jangan terus menuntut murid ini untuk berubah sementara kita sebagai guru gak bisa berubah. Murid harus berubah, guru juga harus berubah. Saya tuh sekarang Bu Yati ini kalau disuruh mengerjakan matematika anak saya kelas 3 SD saya udah gak mampu. Karena memang pelajaran yang paling saya gak suka dari dulu matematika. Tapi kamu yang tidak suka matematika santai saja. Saya gak suka matematika tapi pinter golek duit. Itu bagi saya lebih bagus daripada pinter matematika tapi reso golek duit. Tapi kalau Bapak mohon maaf, hitungan ke ruang itu hati-hati. Perempuan tuh suka dengan tipe suami yang pinter cari duit tapi suami yang tidak boleh pegang duit. Makanya uang itu kalau udah masuk istri itu gak akan pernah mungkin kembali. Karena prinsipnya istri itu matematikanya cuma 1, perkalian sama pertambahan, gak ada pengurangan apalagi pembagian. Makanya duit bisa masuk uang wedok, orang mungkin balik tak kadang. Jangankan uangnya suami, uang salam tempel anak ketika lebaran dijaluk karo mbokne itu. Alasannya disimpan. Wis ora mungkin balik. Makanya kalau istri itu pengen punya suami yang pinter golek duit tapi ra kena nyekel duit gampang Bu. Rabio karo tuyul. Pinter golek duit tapi ra gelem nyekel duit. Buat Yati ini juga sama. Insya Allah Gus, luwih nemen. Makanya gelangnya banyak. Karena semua uangnya diinvestasikan dalam bentuk gelang. Nah, sifat pertama akhlak yang baik itu adalah pemaaf. Minta maaf maupun memaafkan. Kemarin di pondok pas Mas Ivan Gunawan datang ke pondok saya, Mas Ivan juga lucu. Orang yang susah. Dia itu susah apa? Susah percaya sama orang. Apa Bu? Lah itu kemarin ada Mas Ivan Gunawan, ada King Abdi ikut pengajian saya di pondok, di rutinan saya setiap malam Ahad Pahing. Jadi begini ya adik-adik ya. Orang itu ketika melihat Ivan Gunawan selalu saja yang dilihat itu kekurangannya. Makanya orang banyak mikir, janiki Ivan Gunawan lanang tenan apa ora? Bahkan mungkin bahasa anak-anak di jalan itu kayak jan Gus, Ivan ki iso ngaceng apa ora atau gara-gara begitulah. Selalu saja kita itu nyari kesalahan-kesalahan orang itu. Kenapa yang tidak dilihat itu kelebihan-kelebihannya Pak? Contoh salah satu kelebihan Ivan ya, itu dia sangat sakhok, sangat dermawan. Bagaimana saya tidak mengatakan dermawan Bu? Dia itu melihat postingan orang mandi wudhu di air yang keruh di Comberan. Langsung dia kirim pesan, kenapa kok wudhunya di Comberan air keruh? Karena kita nggak punya sumur Mas Igun. Dikirim duit bikin sumur. Di mana? Di Uganda, Afrika. Begitu sumurnya bagus, orang bisa mandi, bisa minum, bisa wudhu di situ. Dilihat sama Ivan sholat di bawah ranting pohon. Ivan langsung bilang, kok sholatnya di situ? Kita nggak punya masjid Mas Ivan. Dikirim duit untuk bikin masjid. Makanya kemarin dia baru pulang dari Uganda sebelum di tempat saya, karena dia melihat masjidnya yang ada di Uganda. Nah, problemnya adalah
Kita itu tidak mau melihat kebaikan orang. Selalu saja yang kita lihat kekurangan-kekurangannya. Sampai si Ivan tuh gak berani posting. Aku gak berani posting Gus. Kenapa? Nanti saya dibully lagi. Gus Miftah itu kuat, kalau dibully Gus Miftah gak pernah patah. Kalau saya itu gak kuat Gus. Santai saja Gus. Saya bilang sama dia, Ivan, kita itu tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Enggak semua orang harus senang sama kita itu. Enggak semua orang. Makanya saya bilang, kita tidak bisa membungkam mulut semua orang dengan kedua tangan kita. Tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita dari omongan orang lain kepada kita. Yang perlu kamu lakukan, menutup telingamu, bukan menutup mulut teman-teman. Tutupan kupingmu baik. Makanya saya bilang sama istri saya itu kan belum bisa kayak saya Pak. Kadang-kadang masih baca komentar-komentar di medsos. Kalau saya kan sama sekali enggak. Makanya saya enggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Karena bagi saya ketika ada orang lain ngomong jelek kepada kita, kok kita sakit hati, yang salah bukan orang Bu, tapi kita. Kenapa? Karena omongan orang lain itu hanya sampai ke dalam telinga kita. Kok sampai kita sakit hati? Yang salah kita. Kenapa? Karena kitalah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati kita. Makanya kalau menghadapi masalah Bu, dibully sama orang, bersikalah seperti pohon pisang. Apa itu? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ya, makanya santai. Dasar Buyat ini begini. Ora apa-apa ngono Bu. Apa-apa mau pikir cepat tua rupamu Bu, santai aja Bu. Santai aja Buyat ini. Buyat ini sabar itu pahit, ikhlas itu pahit. Tapi ingat, obat yang pahit itu justru menyembuhkan. Nah, makanya kalau kita banyak mendapatkan asupan yang pahit, kita pasti sehat. Makanya adik-adik ingat, obat yang pahit saja menyembuhkan. Masa senyummu yang manis menyakitkan? Iya. Aku zizi. Santai aja ndo, rasa baper, gue malah baper. Udan deres dalane teles, tiwas nunggu belum orang bales-bales. Makanya khudil afa, banyak memaafkan. Kemarin saya bilang sama Ivan, kamu harus memaafkan, gak usah kamu terbawa emosi. Saya bilang sama dia, Ivan, memaafkan itu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Makanya ajaran agama itu harus khudil af, saling memaafkan. Lah kita beruntungnya sebagai orang Indonesia itu dikasih momen Idul Fitri, ajang untuk saling memaafkan. Makanya Bu Guru maafkan murid-muridmu kalau muridmu salah. Pokoknya prinsipnya dua Bu, kalau mereka masih bisa dibina ya dibina, nggak bisa ya dibinasakan, gitu saja kan selesai. Repot amat. Kalau masih bisa diajak ngomong ya diajak ngomong, kalau nggak bisa dibuat diam, gitu saja tak repot. Cinta ditolak, Samsudin bertindak, gitu saja lah. Saya pikir kata maaf yang paling sulit dimaafkan hanya satu. Apa? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi untuk transaksi, gitu saja. Jadi dibuat santai Bu, saling memaafkan. Ayo, bangsa ini harus saling memaafkan. Sudah tidak ada dendam di antara kita. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik itu adalah kalau bangsa ini pengen besar, wa'mur bil urfi. Perintahnya apa? Perintahnya yang kedua adalah perintahlah diri sendiri maupun orang lain untuk melakukan kebaikan. Lah, baik itu Bu, itu ya berbeda-beda. Kebaikan yang saya lakukan itu tentunya berbeda dengan kebaikan guru lakukan. Saya lah disuruh berbuat baik kayak ibu-ibu guru ngajar di kelas setiap hari 6 jam, setiap minggu 5-6 hari, mungkin saya nggak kuat. Kesabaran saya itu setipis tisu. Walaupun saya memahami sabar niku mboten nenten watese. Soalnya sing duwe wates mung Kediri karo Kulon Progo. Tapi saya yakin sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Wa'mur bil urfi. Kebaikan seseorang itu sesuai dengan proporsinya. Maka dalam agama itu ada istilah etika dan estetika. Orang berbuat baik itu harus memahami etika dan memahami estetika.
Kadang-kadang baik Pak secara etik, tapi tidak baik secara estetik. Maka dalam agama itu walaupun sesuatu halal, kalau tidak ada etika dan estetikanya, tidak pantas, gak boleh dilakukan. Contoh, khutbah Jumat pakai helm. Boleh apa enggak? Boleh. Halal apa enggak? Halal. Tapi ora pantes. Makanya ya lak khutbah ya aja nganggo helm. Covid ora duwe masker. Maskeran nganggo kotange bojone. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Enggak ilok itu. Sebenarnya boleh, Bu. Sah-sah saja. Tapi kan ora pantes. Makanya semalam saya bilang, orang itu menciptakan lagu itu terinspirasi karena melihat sesuatu. Contoh, Cak Dikin siapa? Didi Kempot dulu itu menciptakan lagu Stasiun Balapan karena sedang nongkrong di Stasiun Balapan. Murid saya Denny Caknan itu menciptakan lagu Kartonyono Medhot Janji. Lah karena melihat Tugu Kartonyono di Ngawi. Yang saya bingung tuh Cak Dikin menciptakan lagu Tali Kotang. Gue pas delok opo. Delok apa Mas? Gelang. Katanya pas delok gelang gitu. Pas delok gelang Bu Yati ini langsung nyiptakan lagi Tali Kotang. Sehingga saya bilang sama teman-teman artis itu, dakwah itu bukan profesi. Tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kayak dalam konteks ibu guru, umpamanya bapak guru, ya dakwahnya di kelas itu. Jenengan sebagai guru sejarah umpamanya, itu yang mengajarkan bagaimana kemudian bertoleransi dengan ilmu sejarah. Kan ya bisa-bisa saja itu. Menceritakan cerita-cerita yang baik, kemudian bisa diambil value-nya, itu juga sejarah. Ibu-ibu ibu-ibu yang melajarkan anaknya matematika, ya bagaimana kemudian ada unsur dakwah di dalam matematika, kan bisa saja Pak. Oh, matematika itu butuh kejujuran, value-nya harus dilaksanakan. Sejarah ya ilmu sejarah. Ada pertanyaan Pak, kenapa pelajaran matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Yang bisa jawab tak kasih uang 300.000. Kenapa pelajaran matematika itu lebih sulit dibandingkan pelajaran sejarah? Ada yang tahu? Ternyata jawabannya satu. Kenapa matematika itu lebih sulit dibandingkan pelajaran sejarah? Karena memperhitungkan masa depan enggak semudah mengenang masa lalu. Move on Bu Yatini, move on. Gelange ya Allah. Mohon bersabar Bu Yatini, ini adalah ujian. Lah bagaimana dengan perintah baik untuk anak-anak? Sederhana saja deh, jadilah yang terbaik ketika kamu menjadi pelajar. Dengan versi kamu sendiri, enggak harus versi seperti orang lain. Jangan menuntut dirimu harus bisa menjadi seperti orang lain. Enggak ada orang yang ketinggalan deh. Semuanya orang punya takdir sendiri. Makanya nggak usah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Jangan jadikan tolok ukur keberhasilan orang lain itu menjadi beban mental untuk dirimu. Tapi kalau bisa jadi motivasi. Loh, apakah mereka yang lari duluan itu ada jaminan mereka bisa finish duluan? Belum tentu. Mereka yang start duluan belum tentu finish duluan. Kemarin Real Madrid kalah dulu 1-0 sampai menit 88. Nyatanya 2 menit bisa mencetak 2 gol. Kebetulan saya Madridista Pak. Makanya saya besok akhir Mei itu berangkat ke London. Saya ada pengajian muslimat di London, sekaligus nonton final Piala Champions Madrid versus Dortmund. Madrid kalah dulu Pak 1 gol. Tapi ternyata bisa menang kok. Ini menunjukkan apa? Mereka yang start duluan belum tentu finish duluan. Tapi kalau saya Bu Yatini, kalau disuruh lari sama jalan kaki, saya lebih suka memilih olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Untuk apa aku lari?
kalau di garis finish nggak ada Bu Yatini. Iya. Mulai Yatini reso turu. Jadi wa'mur bil urfi, baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Coba ingat kata-kata saya, Dik. Seseorang itu tidak kelihatan indah hanya kadang-kadang berada di tempat yang salah. Makanya banyak kita yang tidak dihargai. Kenapa? Karena kita pada circle yang kurang tepat. Sesuatu akan indah ketika kita berada pada posisi yang tepat. Contoh, rambut ini kelihatan indah karena posisinya tepat di atas kepala. Tapi rambut itu tidak akan menjadi indah ketika berada di tempat yang lain. Contoh, rambut berada di dalam makanan. Jenengan jijik, aduh arep mangan ono rambutnya jijik. Padahal baru rambut yang ada di makanan. Apa meneh yen untu. Arep mangan rawon ono untune. Ha iya. Ke untune pasti ngerongos ini kena iya. Rawon rasa untu. Loh. Untu akan kelihatan indah ketika berada pada posisi yang tepat. Makanya konsep adil itu dalam agama apa? Wadu syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Lah adik-adik ini akan indah ketika pada porsinya yang tepat. Kamu lemah di bidang matematika, kamu gak usah khawatir. Mungkin kamu dibuat lebih dalam hal yang lain. Saya itu demi Allah, Bu, rasa matematika belas. Aku poro gapet lo rado. Enggak dong saya. Ibu guru matematika, bahaya. Pokoknya dia bojo guru matematika, kakek hitungan tak kandani. Kakek hitung-hitungan. Tapi secara umum, kalau menikah yang belum menikah ya menikahlah dengan guru. Karena kalau kamu menikah dengan guru itu asik. Begitu masuk kamar, kamu akan ditanya sama istrimu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Jawablah, lupa mama. Nah, maka istrimu akan menjawab, ayo papa ulangi lagi. Iya. Tapi ojo guru matematika kakak hitungan, mah njaluk wingi wis, alah modar itu. Sapa kuwi? Yatini. Dan yang ketiga adalah siapkan pertanyaan adik-adik, habis ini kita tanya jawab. Tak kasih, ada kaos juga hari ini. Ada. Tak kasih duit, tak kasih kaos. Santai, gambarku ora gambar Yatini, santai wae. Kemudian yang ketiga, Bu Kepala Sekolah dan adik-adik sekalian, bangsa ini, yang kedua pokoknya setiap anak bangsa ini harus berbuat baik sesuai dengan porsinya. Tentara ya berbuat baik dengan porsinya, polisi juga sama. ASN berbuat baik sesuai dengan porsinya. Murid juga sama. Itulah kemudian kenapa ada dalam bahasa dalam Al-Quran fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu kok bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, semuanya pengen jadi kepala sekolah, enggak. Tetapi jadi yang terbaik. Anda jadi guru matematika jadi guru sing apik, kepala sekolah ya guru sing apik, BK ya sing apik. Kamu di OSIS ya jadilah OSIS yang baik, gitu saja. Bukan kok rebutan posisi. Rebutan. Kalau Anda pengen dapat posisi gampang saja kok. Pantaskanlah hidupmu, maka Allah akan pantaskanlah amalmu, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Saya itu kalau dalam setiap jabatan Pak, saya merasa nggak pantas. Makanya saya berulang kali menolak dulu awal-awal Pak Prabowo minta saya, Gus, bantu saya jadi Menteri Agama ya, saya nggak mau. Karena saya merasa nggak pantas. Masih banyak yang lebih pantas. Ya cukup saya beginilah. Kalau ewang-ewang presiden saya isoni. Kalau udah jadi menteri macam-macam, pedih. Karena sekarang pejabat itu kalau dilantik satu kakinya sudah berada di KPK. Ya kan? Betul loh Pak, tentaranya Pak Dan Ramil ya. Begitu kita dilantik, kaki kita sudah berada di KPK. 5 tahun kita menjabat pilihannya cuma 2. Kamu narik kakimu dari KPK atau justru satu kakimu kembali masuk ke KPK. Makanya hati-hati. Tapi kalau kasus kepala sekolah masuk KPK jarang. Sing dikorupsi ya apa ning sekolah ini.
Paling mau ngapusi murid didik-didik ngono aja. Kamu ketuaan, ketahuan ya ketuaan. Berbuat baik sesuai porsinya. Kemudian yang ketiga adalah ini adik-adik. Dalam masyarakat kita akan diketemukan dengan ini, wa'arid anil jahilin. Apa itu? Abaikan orang-orang bodoh yang berbuat tidak menyenangkan. Makanya saya punya kiai di Mojokerto namanya Kiai Husin Ilyas. Usianya 100 tahun. Tapi orangnya sehat banget. Makan daging kambing, Bu. Kepala kambing satu loh dimakan habis. Dan gak darah tinggi. Usianya 100 tahun. Makan durian 3 masih habis. Ngerokok masih tiap hari 3 bungkus. Samsu bisa. Saya tanya, Mbah, kok jenengan panjang umur sehat, rahasianya apa? Ojo ngerekenan, Gus. Apa itu? Ojo baperan. Gak usahlah semua omongan orang itu kita pikirkan. Adik-adik ingat ya, kita gak bisa membuat orang lain berbaik sangka pada kita. Tapi ingat, kita bisa berlatih untuk berbuat baik sangka kepada orang lain. Jadi ojo baperan. Orang saya kakek mau pikir, wa'arid anil jahilin. Kue neng OSIS kok ono pengurus yang baperan, ora bakal maju wis. Mesti ono kancamu ngono. Guru kok baperan, ora iso maju. Apa-apa kok bawa perasaan itu. Pengen maunya didengar tapi nggak mau mendengar. Boleh mengkritik tapi tidak boleh dikritik. Loh, saya itu nyantai banget, cangkem saya itu, saya menyadari cangkem saya itu bosok. Makanya kalau ada orang ngomong bosok sama saya juga biasa-biasa saja. Miftah dancuk, yo ngono wae to, santai wae. Sing penting wahyu. Makanya saya pernah ditanya Bu sama wartawan dari Australia, kenapa Gus Miftah sering bilang dancuk? Saya jawab, saya ngomong dancuk itu bukan jorok, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kenapa? Karena kalau hari ini nggak ada anak bangsa yang berani mempertahankan kalimat dancuk dengan ngomong dancuk. Saya khawatir kalimat dancuk akan diakui dan diklaim sebagai milik Malaysia. Ya kan? Karena kan Malaysia apa-apa diaku-aku, Pak. Reok Malaysia, keris Malaysia, batik Malaysia, terakhir wayang Malaysia. Kalau nggak ada anak bangsa yang berani ngomong dancuk, saya khawatir lama-lama dancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Kan gak lucu, masa Ipin Upin ngomong dancuk, kan gak keren. Hai Ipin Upin, dancuk. Makanya izinkan saya untuk mempertahankan kalimat dancuk. Hidup dancuk. Wa'arid anil jahilin, ojo baperan. Mungkin begitu adik-adik. Silahkan kita tanya jawab. Sesi pertama saya minta 2 cewek, 2 cowok. Akan dipandu oleh Ronggo Warsito. Monggo. Namanya tadi siapa? Oktavianto. Oktavianto. Yeah. Kalau siang Anto, kalau malam Okta. Allah karim. Cita-citanya Oktavianto pengen jadi apa, Nak? Banyak, Pak. Alah banyak meneh. Suwe-suwe jadi angsa loh, we. Apa, Ok? Cita-citanya? Yang terpenting ini abdi negara. Oh, abdi negara itu apa? Yeah. PNS, tentara apa polisi? Tentara sama polisi. Loh. Oh, jadi baju kamu coklat, celananya hijau, no? Cah lucu ki Okta. Bodi kamu udah bagus. Kalau kamu pengen jadi tentara, apalagi Akmil atau Akpol, nilai akademik kamu harus bagus, psikologi kamu harus bagus, fisik kamu juga harus bagus. Ngomongnya fisik kecil saja itu bisa menggagalkan kamu. Gigi umpamanya. Ono santriku daftar tentara tertolak gara-gara giginya jelek. Nah, takoni panitia ning ngopo santriku ditolak? Giginya jelek Gus, nggak bisa diterima. Tak jawab jenengan ki lucu. Sesuk dadi tentara kuwi tugasnya tembak-tembakan ora cokot-cokotan aku yang ngono. Mosok mung gara-gara gingsul ora ketompo aku.
Ada lagi jamaah saya Pak, masuk tentara angkatan laut nggak diterima gara-gara nggak bisa renang. Dia protes, masa anak saya masuk angkatan laut nggak bisa renang nggak diterima? Itu tetangga saya masuk angkatan udara nggak bisa terbang diterima. Radel gitu. Kalau kamu masuk tentara besok angkatan apa rencana? Rencana angkatan darat. Kenapa? Karena lebih mudah saja. Salah kok, lebih mudah saja. Justru angkatan darat tuh harus bisa menguasai ilmunya angkatan udara dan angkatan laut. Kowe takon aku goblok. Takon Pak Dan Ramil lho. Lah beliau Dan Ramil, aku Sultan dan Jaran. Apa okta pertanyaannya? Pertanyaannya Pertanyaannya. grogi. Aku tahu kamu tuh grogi bukan karena lihat aku. Tapi kan ada 3 cewek di sampingmu. Iya. Sudah biasa. Alah rupamu biasa apa. Paling dulu meneh gue langsung nangis. Santai aja si siapa Okta. Iya, Gus. Saya paham kok dari sekian banyak korban gempa maupun korban tsunami. Hanya korban janji yang paling sulit untuk dievakuasi. Takon apa Okta? Ya, saya ingin bertanya seputar remaja, Gus. Oh, remaja. Ya. Saya juga pengen menjawab seputar orang tua ya. Lah ya aku cah remaja ya takon babakan remaja, masa takon masalah Yatini ya ora mungkin dong. Kalau kamu bertanya masalahnya Bu Yatini, aku malah curiga ada apa kamu dengan Yatini. Ya, Gus, saya izin bertanya ya, Gus. Saya juga izin menjawab. Ya. Bagaimana cara mengatasi kenakalan pada remaja saat ini menurut Gus Miftah? Kalau menurut Okta seperti apa? Ya, kalau sekarang menurut saya itu hanya dibilangi saja, Gus. Ya. Dibilangnya rasa diantemi ya. Jangan itu, Gus, jangan. kekerasan itu. Kita itu harus belajar psikologinya anak-anak remaja ya Bapak Ibu. Jadi begini. Kenapa waktu itu, ini mohon maaf agak nyebut merek ya. Ada satu organisasi yang berbau agama dengan mengatakan pembela. Itu banyak dinikmati. Banyak diminati oleh anak-anak muda. Karena mengemas kekerasan dengan dalil agama. Coba Pak Dan Ramil atau ada polisi di sini. Jadi mengemas kenakalan, kekerasan dengan dalil-dalil agama. Ngebuk wong nganggo takbir. Nutup rumah makan pakai takbir. Takbir, tutup restoran. Kalau saya dengar takbir Allahu Akbar, kalau saya dengar langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Kerungu Bu Yatini malah melu Rabbana walakal ham. Artinya apa? Kita harus memahami psikologi anak-anak remaja. Satu, anak-anak muda itu berpikirnya masa depan bukan masa lalu. Makanya anak-anak sekarang Bu itu lebih cepat move on dibandingkan orang tua dulu. Sehingga bagaimana kemudian anak ini perlu kita kasih optimisme dalam hidupnya. Saya mau tanya sama si Oktavianto. Kamu tahu nggak Okta, apa bedanya orang pesimis sama optimis? Optimis itu apa, pesimis itu apa? Menurut kamu apa bedanya optimis sama pesimis? Kalau optimis itu memiliki tujuan, kalau pesimis itu saya tidak tahu, Gus. Iya ini. Berarti orang pesimis itu nggak memiliki tujuan. Oh mana gue besok daftar jadi akpol atau akmil, wes daftar. Aku pesimis. Kan gue wes dua tujuan, Cung. Optimis sama pesimis itu bedanya begini loh. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis itu selalu mencari jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi. Tapi orang pesimis menyerah. Lah, orang hidup itu harus ada optimisme. Nah, anak-anak ini harus kita kasih gambaran tentang masa depan. Bahwa
di setiap kekurangan yang kita miliki Allah memberikan banyak kelebihan. Anak berbuat nakal itu kan gara-gara dia sudah putus asa dengan hidupnya sendiri. Alas ngopo, urip masa depan kurang jelas kok. Makanya kemudian di Jogja dulu ada muncul istilah kelitih. Bacok wong ning dalan. Ini bukan kok bentuk kriminal, bacok orang naik motor pengen menguasai motornya atau HP-nya, enggak. Cuman sekedar menyalurkan hobinya. Karena di lingkungan dia ketika dia bisa bacok orang itu gritnya naik. Ketika saya tanya, kowe ngopo le mbacok wong ning dalan? Kowe pengen ngerampok motore apa? Mboten, Gus. Lah ngapa kowe mbacok? Ya, karena kalau saya mbacok nanti di lingkungan saya nama saya akan naik. Wis tau mbacok wong. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Alah Gus, kula ning sekolah ya goblok karo wong tua ya ora diregani. Wis sekolah paling ya urip kula ning dalan. Dia apa? Enggak punya optimisme menatap masa depan. Kekhawatiran terhadap ilusi masa depan. Coba Oktavianto saya tanya, bayangkan kalau kamu naik perahu, perahunya bocor, sone ngentut, ono wong ngomong kok malah backsone tut tut. Jangan-jangan malah entute operatore gitu. Bayangkan Oktavianto kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekeliling perahumu banyak buaya. Apa yang kamu lakukan? Menambal perahu yang bocor tersebut. Asal diuntal boyo. Wong boyone oke kok nambal. Apa yang kamu lakukan? Kalau tenggelam ini salah juga, Gus. Apa yang Jawabannya sederhana. Saya bilang apa tadi? Oktavianto, bayangkan kamu naik perahu di tengah sungai. Di tengah sungai. Kemudian di samping perahu kamu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan satu, berhenti membayangkan. Aku ngomong bayangkan kok. Bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Lah anak-anak itu perlu kita kasih persiapan itu, Pak. Sehingga dia tidak putus asa. Makanya guru itu harus menjadi motivator yang baik untuk anak-anak. Jangan menjadi orang yang memutus harapan untuk anak-anaknya. Oke, di balik semua kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik kelebihan pasti ada kembalian. Yono susuk lah minimal, masa orang. Saya itu orang yang merasa saya itu sebenarnya nggak pede, Bu, ngomong di depan orang tuh, demi Allah saya nggak pede. Apalagi ketika saya harus tampil diundang sama orang, kok kemudian awalnya apa ya? Saya disuruh, soalnya nggak berani Pak, suruh ngomong. Tapi hari ini saya sangat tidak pede ketika menghadiri undangan saya bukan jadi apa-apa. Jadi kalau ngundang saya itu kamu harus jelas, saya disuruh ngapain. Kalau disuruh hadir tok di sebuah tempat, sementara saya nggak ada job apapun di situ, nggak ada tugas apapun di situ. Kok saya disuruh duduk di depan, saya nggak pede. Kowe iki ngopo nang kono mif itu. Nah, hari ini kok saya berbicara di hadapan dengan orang-orang yang tingkatnya semakin tinggi, pangkatnya semakin tinggi, saya semakin pede. Kayak Ramadan kemarin saya diminta untuk berbicara sinergi TNI Polri di hadapan seluruh petinggi Polri sama TNI. Ada Pak Panglima TNI, sahabat saya Pak Agus Subianto, ada Pak Kapolri Pak Listianto Sigit Prabowo, ada semua pejabat. Semakin kepercayaan diri saya naik karena dilatih. Saya kemarin diminta untuk memberikan tausiah di acara buka puasa bersama Kabinet Indonesia Maju. Pak Jokowi, Pak Prabowo semuanya ngumpul, menteri-menteri semuanya ngumpul. Tingkat percaya diri masalah naik. Kenapa? Karena saya belajar untuk optimis. Pak Jokowi itu sering ngundang saya, Pak. Karena Pak Jokowi butuh ngaji dan hiburan. Wow. Itu di Istana Negara kemarin buka puasa bersama. Itu semua menteri. Saya nggak ada kok, minder-mindernya dikit. Matane ndelok Teddy, Ted, iki lho, matane codot-codot pedok iki lho, Ted. Mayor Teddy. Jomblo loh. Iya, siapa tahu calonnya anak SMA KN 2 sebagai pembantunya.
Santai saja Dika, kalau kamu jodoh dengan mayor tadi, insya Allah ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya, merangos. Jadi salah satu untuk menghindari kenakalan remaja itu tumbuhkan motivasi yang baik untuk mereka. Itu biasanya anak-anak putus asa. Maka saya bilang, jika kamu tidak terlahir sebagai anak yang kaya dan cerdas, maka jadilah anak yang kreatif dan bekerja keras. Saya bukan dari keluarga kaya, tapi alhamdulillah ketika kemudian muncul optimisme itu, kita bisa mengangkat derajat orang tua. Makanya hari ini yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Makanya apa gunanya mengenal cinta jika pada akhirnya mendatangkan luka? Lebih baik mengejar cita-cita agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya lanjut, mbaknya yang berkacamata. Iya kamu. Lah malah HP ini modar gitu. Ya, namanya siapa, Nduk? Ardia Diandra. Ardia Diandra. Kayak penyanyi Adela ya. Buka Didik jos. Kamu kelas berapa, Diandra? Kelas 11 MP1. Apa itu? Manajemen perkantoran. Oh, sama dengan si Dika. Ya. Kamu teman sekelas? Iya. Cita-citanya pengen jadi apa? Insya Allah jadi pramugari kereta. Wow, pramugari. Kenapa pengen jadi pramugari? Kalau di pramugari kayaknya nggak Garuda deh. Kalau di Garuda nggak ada pramugari, adanya mboknya pramugari. Tuwek-tuwek soalnya. Kenapa pengen jadi pramugari? Ya pengen aja Gus. Oh, pengen aja, pengen terbang. Si Okta juga pengen terbang di hatimu. Iya. Apa Diandra pertanyaannya? Ini Gus, kan seumpama kan kita diinjak-injak gitu toh oleh orang lain. Gini, praktek. Maksudnya direndahne ngoten lho Gus. Direndahkan. Dilolokne ngoten niku. Oh, dilolokkan ki bahasa Indonesianya apa? Bu guru, Bu Yatini, saya dilolokkan oleh Dika. Diejek, direndahin gitu. Oh, direndahin. Nah, terus? Nah kan kita kan sebaiknya kan nggak usah dengerin, tapi biasanya kalau nggak didengerin tuh malah menjadi-jadi gitu. Malah kayak jalan kepang dadi loh. Terus pertanyaannya? Nah gimana itu Gus? Kita Gimana? menanggapinya. Curhat dong. Diandra, kalau kamu direndahkan bersyukurlah, berarti kamu tinggi. Karena kalau rendah nggak mungkin direndahkan. Orang yang direndahkan pasti tinggi. Kalau kamu dijelekkan bersyukurlah, berarti kamu baik. Kalau kamu dirasani, berarti kamu lebih depan dibandingkan yang ngerasani. Kalau ada orang membaik-baikkan dirinya sendiri, pasti dia jelek. Ya karena dia merasa jelek, akhirnya membaik-baikkan dirinya sendiri. Sing ono kindo, yang di belakang ngerasani yang di depan. Enggak ada yang di depan yang ngerasani di belakang. Yang ada itu yang di bawah ngerasani yang di atas, bukan di atas ngerasani di bawah. Yang ada itu orang kecil ngerasani orang besar. Enggak ada orang besar ngerasani orang kecil. Yang ada itu Oktavianto ngerasani Pak Prabowo. Orang mungkin Prabowo ngerasani rupane Oktavianto. Berarti kalau kamu dirasani kamu tinggi. Kalau dirasani kamu di depan. Kalau dirasani kamu besar. Kok kamu dimusuhi? Berarti kamu kuat. Karena nggak ada nabi yang hebat kecuali dimusuhi oleh orang yang kuat. Contoh Nabi Ibrahim, kenapa dia bisa hebat? Dimusuhi karo Raja Namrud. Nabi Musa kenapa dia hebat? Dimusuhi sama Fir'aun. Orang mungkin kok Musa hebat dimusuhi karo Ronggolawe. Itu kan mungkin. Karena musuhnya juga besar. Bu Yatini punya pengalaman, makanya kalau ada orang sukses, momennya kayak buku kepala sekolah, kamu jangan lihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Ingat, orang sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Makanya kalau lihat orang sukses, lihatlah prosesnya, jangan lihat kesuksesannya. Olah mau di masalah dibully gitu, profesore. Aku ngaji ning kafe dibully, ngislamke dadi korbuser dibully, ceramah ning gereja dibully, wingi terakhir bagi-bagi duit ning Pamekasan dibully. Santai saja. Siapa yang membuli saya bagi-bagi duit? Mereka yang tidak punya duit. Betul Bu? Ya kan aku tidak duit, aku dibully ya biasa. Jadi kayak repot Pak, sugih dirasani kere nggak digagas. Alah,
Ya mending sugih dirasani kok ngapain. Bila perlu sing rasane tak tuku cangkeme. Wah. Ingat Diandra, bila ada orang menertawakan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Wow. Tuh. Ayo kamu terakhir. Iya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, inilah sosok Oktavianto yang berhasil menikahi 3 orang sekaligus. Dan ini adalah istri ketiganya. Namanya siapa, Nduk? Perkenalkan, nama saya Anggreni Dewi Puspita dari kelas 11 MPL Pusat. Anggreni Dewi Puspita dari kelas 11. MPL Pusat. Oh, sak kelas tuh iki. Wah, jangan ramen arek belas iki. Cita-citamu pengen jadi apa, Anggreni? Pengusaha. Pengusaha apa? Jelantah. Apa saja? Kowe kok jangan-jangan jadi pengusaha PK loh ya kok. Pemandu karaoke loh. Maksudnya pengusaha kok apa saja sak isi jelas nih uripmu iki. Oh suka nyanyi, wah mas pantes sih. Coba nyanyi kamu yang ada ini. Pengusaha apa? Dijawab dulu. Yang ada di benakmu pengusaha apa? Kontrakan. Oh kontrakan ya. Kontrakan, juragan kontrakan Pak. Saya dulu juga di Jakarta, saya kontraktor, kontrak sini, kontrak sana, lumayan lah. Apa pertanyaannya juragan kontrakan? Begini Gus. Ya begini. Bagaimana cara kita bisa mempererat kebangsaan ini kalau kita saja bertetangga selalu ada perselisihan? Bagaimana kita bisa mempererat tali persaudaraan dalam wilayah kebangsaan kalau dengan tetangga kita selalu berselisih? Ya jangan berselisih toh repot amat. Kamu berselisihnya karena apa coba saya tanya? Enggak Gus, kemarin ada. Oh kamu ya, ngomong aja, ya. Tumpahkan unek-unek. Kemarin ada tetangga. Mic-nya agak deket. Kemarin walaupun saya tahu kamu di rumah belum punya mic ya. Ya kan mic-nya karaoke Bu, bukan di rumah. Kemarin ada tetangga yang kok suaramu kecil banget toh? Kemarin ada tetangga yang cinta siapa? Cinta bojone uang. Kemarin kenapa Dok? Ada tetangga yang berselisih karena hutang. Karena? Hutang. Iya. Ya, jangan kemudian kamu kaitkan masalah kebangsaan dengan masalah personal. Utang itu kan masalah pribadi. Makanya saya itu nggak mengenal utang piutang. Saya nggak mau hutang dan saya nggak mau ngutang. Bukan kok saya pelit, lebih baik saya nyumbang daripada saya ngutang. Karena begini prinsipnya, kalau ada orang hutang datang kepada kita, kamu kasih, kamu akan berpotensi kehilangan 2 hal. Kamu akan kehilangan uang dan kehilangan teman. Tapi kalau kamu ada orang datang kepadamu minta utang, nggak kamu kasih, kamu hanya kehilangan 1 hal. Kehilangan teman, nggak kehilangan uang. Saya ulangi, ada orang datang utang sama kita, kok kita kasih, kita akan berpotensi kehilangan 2 hal. Kehilangan uang, kehilangan teman. Karena biasanya reso bayar akhirnya minggat. Kadang-kadang nagih duit dhewe kaya wong ngemis. Nggih napa mboten, Bu? Wong ki lak utang, raine luwih manis tinimbang madu. Lak ditagih luwih medeni daripada Oktavianto. Jadi kalau ada orang utang kita kasih, kita akan kehilangan 2 hal, uang dan teman. Tapi kalau ada orang hutang nggak kita kasih, kita hanya kehilangan teman, nggak akan kehilangan uang. Makanya kalau datang teman saya, Gus saya utang. Utang ya apa? Anakku sekolah, ya wis, aku bantu saisone rasa utang karo aku. Karena yang tadinya jamaah Pak, jadi hilang, nggak gelem ngaji lagi, mergo ora isin ra kuat bayar. Lah, maka kemudian utang piutang itu mulia Bu, kalau dia bisa niat untuk membayar. Tapi kalau dia nggak punya niat untuk membayar, saya kira kurang ajar kok, utang nggak dibayar malah piknik ning Bali, malah pamer montore anyar, nyulek moto pisan. Ora gelem bayar utang tapi gaweane plesir. Wong ya teko. Ya melu guyu. Jadi bapak ya abang. Jadi kita jaga hak Bani Adam, karena hati-hati loh Dok, utang piutang itu dibawa mati loh. Makanya kenapa Mbah Mudin itu kalau ada orang mati pasti tanya,
Bila almarhum punya sangkut paut hak Bani Adam termasuk yang terkait dengan utang, tolong sampaikan kepada ahli waris, anak istri maupun keluarganya. Hati-hati. Umpamanya esok sih, kalau Dewi jenenge sama Anggra ini meninggal dunia, kalau ada utang tolong nagih kepada Oktavianto umpamanya. Wis muga-muga kurang diutang lan, Nduk. Ya wis masing-masing 300.000. Dompetku ndi goblok? Wah, jan. Kaosnya mana kaosnya? Kaosnya mana? Oh, rasa set bisa bocah iki. Potong gaji. Kerja ora tenanan. Guys. Saatnya nyangoni anak buah ya tini. Ya. Oktavianto. Ya kamu duluan. Suka saya Gus, matamu suka. Ya tiga suka kok. Kalau kamu berani melamar Anggreni langsung tak tambahin 1 juta, ayo ngelamar. Enggak Pak, enggak mau. Oktavianto sama Anggreni itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Anggreni, istri ketiga Oktavianto. Siapa mau? Diandra. Yes. Diandra. Ayo persiapan lagi 2 cewek 1 cowok. Loh kok berebut ya? Sudah awas jangan dulu. Sebentar, ke sana dulu ya. Sebentar, persiapan duduk dulu. Iya. Untuk sementara terima kasih Gus sudah dibagikan. Bisa berdiri di belakangnya dijeber ya. Iya, dijeber dulu. Tunjukkan foto Gus Miftah di kaos yang ada itu. Iya. Dibuka kaosnya. Berdiri. Bongkar kemudian dijereng ya. Dijeber lah ya. Oke. Yuk lanjut. Yang milih anak-anak itu yang milih anak. 2 cewek, ini ya, 1 cowok. 1 cewek, 1 cowok nih. Berapa Gus? 3 aja 3. 3 dulu. Ini yang MP sudah, sekarang yang akuntansi. Ya. Akuntansi TB. Ya, ini sudah. Ya, TB sudah. Akuntansi sudah. Oke, sudah. Ya Allah. Nah, sudah. Ya, sudah. Ya udah nggak apa-apa ya udah. Oke, dari sebelah sini. Kamu. Cepetan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana siapa? Loh, jenenge dhewe lali caki goblok men iki. Perkenalkan nama saya Yuniar Retnawati dari kelas 10 DPIB 3. Apa itu? DPB 3. Apa itu DPD? Desain produksi busana. Terus besok pekerjaannya apa? Insya Allah pengen punya butik Pak. Pengen punya butik. Ya. Namanya Astagfirullah Butik ya. Apa? Seperti namanya? Pertanyaannya singkat Enggak, Pak. jenengmu siapa mau? Yuniar Retnawati. Yuniarto. Kok Yuniarto wedok Yuniarto? Kok iya wae lho, Yuniar Retnawati. Yuniar Retnawati. You know. Mika cuma emot Nduk. Bagaimana doanya kan kalau di kamar mandi itu kan tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi kalau kita gebres di kamar mandi itu ya bersin. Retno lagi ngapain? Gebres yang terus Lagi bersin itu membaca apa Pak setelah bersinnya? Jancuk, ngono ra kenal apa. Coba benar nggak membaca doa di kamar mandi itu nggak boleh. Coba sekarang kita lihat ilustrasinya. Doa masuk toilet atau kamar mandi. Itu doa dulu baru masuk atau masuk dulu baru doa? Doa dulu baru masuk. Berarti doanya di luar baru masuk. Pertanyaan berikutnya. Doa keluar kamar mandi. Doa dulu baru keluar, apa keluar dulu baru doa?
Kalau keluar dulu baru doa itu namanya bukan doa keluar kamar mandi, tapi doa di luar kamar mandi. Berarti membaca doa dalam toilet atau kamar mandi boleh apa enggak? Boleh, selama sesuai dengan proporsinya. Hasing, alhamdulillah boleh. Dangkrek lah malah ento. Contoh, kowe nembe mandi atau diar bledek, langsung biasanya ana bledek ngomong apa? Tergantung refleksnya, Pak. Oh, mana? Subhanallah, mana? Boleh apa enggak? Boleh. Ono bledek malah miso. Yang enggak boleh itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Umpamanya kepleset. Kalau kamu kepleset biasanya ngomong apa? Astagfirullah. Kepleset kok astagfirullah lho. Innalillah. Kepleset di kamar mandi. Innalillah. Boleh, yang enggak boleh itu berlebih-lebihan. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salam. Entuk kuwi. Itu namanya berlebih-lebihan. Kono diar subhanallah entuk. Yang enggak boleh itu kalau berlebih-lebihan diar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iso kesambar petir cangkemmu. Tapi kalau enggak berlebih-lebihan boleh, sesuai dengan proporsinya. Boleh. Gitu kan salah paham itu saja. Sesuai dengan proporsinya enggak apa-apa. Luwe api ngomong kuwi daripada pisu-pisu di kamar mandi umpama. Wong kita itu salah paham. Banyak yang kemudian kita itu enggak ngerti seolah-olah semua yang qasidah itu sholawat. Kayak dulu Via Valen itu tanya sama saya, "Bah, saya dulu itu dihajar sama orang. Kenapa, Nduk? Via Valen enggak sopan, maca sholawat kok ning panggung dangdutan pakaiannya seksi. Lah kamu memang nyanyi apa? Kila hadil art. Apa benar itu sholawat, Bah?" Itu bukan sholawat, itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Yang itu kan bukan sholawat. Jadi umpama kowe karo ngising nyanyi kowe entuk, umpamane sesuk si Retno kila hadil matakfi masa cerot ento ora wong itu bukan soal. Mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Al-Quran menggambarkan Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Minta dikembalikan ke dunia lagi. Andai bisa kembali ke dunia lagi, mau ngapain dia? Umpama iso balik nyang donya meleh, arep nyapa? Apa arep uka-uka? Apa arep dadi memedi? Apa arep dadi wewe gombel sundel bolong? Andaikan bisa kembali ke dunia lagi, keinginannya cuma satu, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku akan melakukan amal kebaikan yang dulu waktu di dunia aku tinggalkan. Umpama saged balik ten donya melih, tujuane ming setunggal, pengen ngelakoni amal solih, pengen ngelakoni kesaenan, pengen dadi wong apik. Niku mawon, mboten neko-neko. Makanya ibu nggak bener ya kalau ada yang ngomong, misalnya ya ono cah wedok nakal banget era menakale, bocah kok nakal era wis tukang gambleh, tukang ngrasani kentir, kabeh wong tau dicelatu, sering digondoli lanangan, wis jan lecek ngisor dhuwur. Wis saiki mati wong dadi arwah gentayangan balik nyang donya. Mulane kapan bengi nang gone grumbul kono ana wong wedok nangis, ya kuwi balik nyang donya dadi arwah gentayangan. Mboten bener, enggak bener.
Andaikan bisa kembali ke dunia, dia pengen jadi orang baik, ngapain jadi arwah gentayangan? Kurang gawean kok. Ngapain jadi kuntilanak? Kurang gawean kok. Jadi nggak ada ceritanya arwah gentayangan, nggak ada ceritanya orang mati balik ning donya melih